Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Pertemuan ke-10. Kita akan membahas mengenai analisis biaya, volume dan laba. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 9, kita telah membahas bagaimana kita menetapkan harga pada produk yang akan kita jual. Inti dari penetapan harga adalah markup ya. Markup keuntungan yang ingin kita peroleh dengan mengetahui beberapa hal sebelumnya mengenai produk tersebut. Ya, di antaranya adalah kita harus paham berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut sampai produk tersebut siap dijual. Kemudian juga kita harus paham juga posisi produk yang akan kita jual di pasaran berada di mana ya. Apakah kita merupakan produk baru, apakah kita merupakan alternatif produk ya, substitusi produk ya kan. Produk juga kan ada beberapa macam ya, kita apakah termasuk harga bahan pokok, barang pengganti dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengetahui biaya yang kita keluarkan, posisi produk, nah kemudian juga pangsa pasar kita ya seperti apa, kemudian juga harga produk pesaing kita ya di kisaran berapa. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, baru kita bisa menentukan harga. Apakah bila produk yang kita jual dengan untung markup sekian persen, produk kita akan laku di pasaran ya, atau apabila pun laku di pasaran, apakah itu sudah bisa menutup semua pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, hal itu bisa kita peroleh mengenai melalui pertemuan 10 ini, yaitu analisis biaya, volume dan laba. Jadi setelah kita menetapkan harga, kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya seperti apa ya namanya ya, uji coba ya. Kita harus melakukan hitungan-hitungan terlebih dahulu ya. Bila dengan harga segini, berapa target yang harus kita capai, baik itu dalam rupiah maupun dalam kuantiti. Nah, kira-kira apabila kita harus mencapai target tersebut, kemungkinan tercapainya berapa persen ya. Nah, setelah kita melakukan simulasi perhitungan ya atau analisis, baru kita putuskan bahwa ini kita launching ya dengan harga sekian. Oke. Kemudian selanjutnya halaman pertama ya. Menurut pengertian analisis biaya, volume dan biaya, ini teorinya ya. Menurut pendapat Edward J. Blockhair, analisis biaya, volume, laba, cost, volume and profit atau disingkat CFV merupakan metode untuk menganalisis pengaruh keputusan operasi dan pemasaran. Nah, keputusan operasi itu produksinya ya, dalam proses produksi, dan kemudian biaya pemasaran ya itu adalah marketing ya dalam kita, baik SDM-nya maupun strategi-strateginya terhadap laba bersih yang akan kita peroleh berdasarkan pemahaman atas hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Jadi saat kita telah menetapkan harga, kita harus melakukan simulasi perhitungan ya. Nah, simulasi perhitungan itu kita sebut analisis ya. Nah, di situ kita dapat merubah nih, apakah harganya yang kita rubah ataukah biayanya yang kita rubah, kita adjust ya. Nah, nanti kalau kita rubah sekian, hasilnya berapa, kita rubah sekian, hasilnya berapa, sampai ditemukan suatu titik yang kira-kira titik tersebut dapat kita capai. Slide kedua,
menurut pendapat ini slide keduanya adalah pengertian analisis biaya, volume dan biaya merupakan suatu metode estimasi bagaimana menganalisis perubahan variabel yang akan mempengaruhi laba. Tadi variabelnya apa aja? Variabel cost, fixed cost, biaya variabel, biaya tetap ya kan, dan markup keuntungan yang ingin kita peroleh. Jadi ada 4 ya, sales penjualan ya, variable cost, fixed cost, dan laba yang kita inginkan. Kemudian B-nya adalah pemeriksaan tentang bagaimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya berubah seiringan dengan perubahan volume penjualan. Nah, ini adalah simulasi perhitungan ya. Mungkin telah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Kita buat tabel di Excel, harganya berapa, penjualan ya, dalam baik itu dalam unit maupun rupiah, kemudian biayanya berapa dan seterusnya kan. Kalau di Excel tinggal kita ganti-ganti saja ya, nanti dia akan terhitung otomatis. Kemudian adalah instrumen yang lazim digunakan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang D merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang memerlukan sejumlah teknik dan prosedur pemecahan masalah dengan bertumpukan pada pemahaman terhadap pola-pola perilaku biaya perusahaan. Adalah analisis pola perilaku biaya yang mendasari hubungan-hubungan antara biaya, volume, dan laba, dan sering juga disebut analisa break-even point. Oke, jadi intinya ya, A dan E ini adalah kita melakukan simulasi perhitungan seperti yang pernah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya, antara sales, biaya dan laba. Nah, nanti kan yang bisa kita rubah-rubah ini hanya sales ya. Salesnya harganya kita rubah. Kemudian fixed cost-nya ini biaya tetap ini bisa berupa lebih cenderung ke pemasaran ya, seperti biaya iklan ya, insentif marketing. Nah, bisa kita tes. Misalnya kalau kita harganya kita naikkan, biaya tetap hasilnya seperti mana. Kemudian kalau harga tetap, biayanya yang kita rubah, hasilnya seperti mana. Nah, nanti setiap kondisi itu akan kita analisis ya. Kita analisis apakah memungkinkan targetnya akan kita capai, baik itu apakah memungkinkan biayanya itu kita kurangi. Nah, dalam analisis itu selanjutnya kita akan mengambil keputusan terhadap opsi-opsi yang kita ambil ya. Kemudian asumsi yang mendasari analisis. Asumsi yang digunakan dalam analisis biaya volume laba ada sebagai input ya, yang harus dipenuhi ya. Ini kondisi yang harus, asumsi itu adalah kondisi yang harus kita penuhi agar kita dapat melakukan analisis tersebut. Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Nah, jadi semua biaya yang kita keluarkan harus kita kelompokkan ke dalam biaya variabel ataupun biaya tetap. Biaya variabel di sini maksudnya adalah biaya produksi ya. Biaya produksi itu juga ada biaya tetapnya ya. BOP itu ada biaya tetapnya ya. Kemarin kita juga sudah belajar bagaimana menghitung biaya produksi ya, BB, BTKL dan BOP ya. Kemudian dari total cost dibagi unit akan menjadikan biaya variabel per pieces. Semoga masih ingat ya. Nah, biaya tetap di sini adalah setelah HPP ya, bisa biaya administrasi ya. Ini berhubungan dengan marketing yang belum masuk di biaya produksi. Jadi pengertian biaya tetap ini adalah biaya administrasi dan pemasaran di luar biaya produksi, karena biaya produksinya sudah kita atur sedemikian rupa menjadi biaya per unit. Kemudian fungsi jumlah biaya adalah linier dalam kisaran yang relevan. Linier ini maksudnya garis lurus ya. Dia harus garis lurus, tidak bergelombang ya. Kisaran relevan adalah
masuk akal untuk kita capai, nggak terlalu muluk-muluk dan juga nggak terlalu underestimate. Kemudian juga pendapatan sama, harus linear, harus garis lurus. Kemudian analisisnya untuk sebuah produk atau bauran penjualan dari bermacam-macam produk adalah konstan dalam kisaran yang relevan. Relevan ini maksudnya memenuhi syarat untuk kita capai, memungkinkan untuk kita capai. Jadi semuanya ini grafiknya harus garis lurus ya, tidak bergelombang ya. Harganya tidak berubah-berubah, harus linear. Kemudian hanya terdapat satu pemicu biaya, yaitu volume unit produk atau rupiah penjualan. Nah, di sini juga pemicunya harus konstan ya, seperti pada nomor 4 adalah volume unit produk atau rupiah penjualan. Jadi alat ukurnya ya volume, quantity dan harga. Nah, jadi sebelum kita melakukan analisa ini, simulasi, atau saya lebih senang menyebutnya simulasi ya, simulasi perhitungan sebelum kita launching ke kondisi sesungguhnya. Nah, 5 asumsi ini harus kita penuhi ya. Biayanya nggak boleh berubah-berubah, nggak boleh ibaratnya mencela-mence, harus sudah fix dan mungkin untuk dicapai. Kemudian selanjutnya biaya, volume, dan laba. Semua biaya, ini sudah konsep margin. Di sini sudah saya sering utarakan ya, kontribusi margin ya. Margin kontribusi adalah perbedaan antara harga jual per unit dan biaya variabel. Jadi penjualan dikurangi HPP itu adalah kontribusi margin, atau kita sebut juga laba kotor. Kontribusi margin atau laba kotor adalah penjualan dikurangi HPP ya. HPP ini pengertiannya adalah biaya variabel ya. Kemudian analisis titik impas atau break even point. Nah, ini juga kalian sudah sering belajar nih ya, di makroekonomi mikroekonomi ada, analisa keuangan ada, akuntansi ada ya, manajemen keuangan juga ada. Harusnya sudah hafal nih. BEP adalah suatu kondisi di mana volume penjualan tertentu, jumlah pendapatan, dan jumlah bebannya sama. Jadi BEP ini adalah suatu kondisi di mana kita memperoleh penghasilan sama dengan biaya yang telah kita keluarkan. Impas, jadi nggak untung, bukan balik modal ya, tidak untung ya. Jadi yang kita keluarkan sama uang yang kita peroleh, penghasilan sama dengan biaya yang kita keluarkan. Impas, belum untung ya, menutup semua biaya-biaya, bukan balik modal ya, karena modal masih ada di aktiva tetap yang lain ya. Jadi menutup biaya operasional ya. Kemudian tujuan BEP adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dari hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya yang kita keluarkan. Nah, kemudian tadi biaya itu harus berbentuk variable cost dan fixed cost. Variable cost itu apa? Saya ulangi lagi ya. Variable cost itu adalah biaya-biaya untuk memproduksi atau memperoleh barang. Memproduksi kalau kita industri, memperoleh barang kalau kita perusahaan dagang ya, atau jasa kalau kita menjual jasa ya. Fixed cost itu adalah biaya administrasi dan penjualan, seperti di sini sewa gedungnya, sewa ruko, gaji pemasaran, insentif pemasaran, biaya promosi. Nah, itu adalah fixed cost. Kemudian sudah ya. Hari ini singkat, kita hanya beberapa slide ya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan itu, saat kita ingin memahami ya, ini harus dipahami ya, maka kita harus paham teori-teori sebelumnya, seperti teori biaya, variable cost, fixed cost. Kemudian kalian juga harus hafal di luar kepala bagaimana susunan laporan laba rugi, karena ini analisa perhitungannya nanti konsentrasi di
laba rugi pasti ya. Nah, karena penjualan HPP biaya itu ada di laporan laba rugi. Jadi tidak mungkin kalian memahami ini kalau tidak memahami apa yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya ini rumus mencari BEP ya, masih ada. Dalam mencari BEP rumusnya adalah sama ya, penjualan ini dibalik-balik aja ya. Penjualan dikurangi total biaya adalah laba bersih. Total biaya ini terdiri dari variable cost dan fixed cost. Artinya penjualan dikurangi variable cost sama dengan laba bersih. Nah, kalau dibalik, penjualan sama dengan fixed cost ditambah variable cost ditambah fixed cost ditambah laba bersih. Jadi kalau persentase penjualan ini adalah 100% ya. Penjualan adalah 100%, tinggal komposisi fixed cost, variable cost, fixed cost dan laba bersih itu adalah berapa persen. Jadi kalau misalnya fixed cost-nya 60%, maka variable cost-nya 60%, maka fixed cost dan laba bersihnya tinggal 40 ya, tinggal dibagi 2. Kalau variable cost-nya 60, maka fixed cost-nya 20, maka labanya bersihnya pasti 20%. Itu kalau kita ingin dalam persentasi. Jadi penjualan itu adalah 100%. Kemudian metode kontribusi margin. CM adalah hasil penjualan setelah dikurangin dengan variable cost. Rumusnya fixed cost per unit, BEP dalam unit, fixed cost dibagi kontribusi margin per unit. Kontribusi margin ini adalah laba bersih per unit. Fixed cost adalah total cost ya. Ini fixed cost bukan total cost ya, fixed cost. Kemudian BEP dalam rupiah adalah fixed cost dibagi rasio kontribusi margin itu dalam persen. Nah, biasanya supaya lebih mudah ini kita menghitungnya dalam rupiah ya, karena kalau kita misalnya jualan produk yang harganya berbeda-beda atau kita dagang yang harganya berbeda-beda, kalau kita cari per unit susah ya, kayak toko kelontong, Indomaret, Alfamart, kalau kita per unit susah ya karena begitu banyak yang kita jual. Jadi lebih mudah menghitung dalam rupiah BEP-nya ya. Jadi fixed cost dibagi rasio kontribusi margin. Seperti tadi penjualan tuh selalu 100% ya kan. Penjualan 100%, tinggal di bawahnya itu mengikuti. Jadi yang lebih, kalau saya ya lebih suka menghitung dalam bentuk rupiah, karena kalau dalam bentuk quantity itu syarat asumsinya harus susah ya. Seperti misalnya yang kita jual satu produk ya, harganya sama, harus linear. Sementara kalau dalam rupiah tidak perlu ya, harganya tidak perlu sama, bisa, tapi makanya kita dalam bentuk rupiah atau persentase. Oke, selanjutnya aplikasi manajerial dalam analisis biaya, volume dan laba. Tujuannya adalah menetapkan laba sasaran, dampak perubahan harga jual. Nah, ini tadi yang bisa kita setel cuma 3. Harga jual kita rubah-rubah. Dari saat kita rubah-rubah harga jual, hasilnya seperti apa sampai suatu titik terendah dan tertinggi dari opsi yang akan diperoleh. Kemudian dampak perubahan variable cost. Nah, kalau variable cost ini kita tekan agak susah ya, menekan variable cost karena ini akan berhubungan dengan produksi dan kualitas barang yang kita produksi. Kemudian dampak perubahan fixed cost. Nah, biasanya yang sering dirubah adalah fixed cost, karena ini akan lebih mudah untuk menghitungnya ya. Seperti nggak usah pakai biaya iklan, nah itu masih bisa ya. Marketing kita kurangi, itu masih bisa, produknya masih kita jual. Tapi kalau kita rubah variable cost, itu akan mempengaruhi kualitas barang yang akan kita jual. Jadi lebih yang kita sering rubah adalah harga jual dan fixed cost dan juga laba ya. Mau nggak mau misalnya kita
ingin memperoleh penjualan banyak, ya mau nggak mau kita harus menuruni persentase laba ya. Diharapkan saat kita mengurangi persentase laba, mungkin kita dapat menambah promosi ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah soal ya. Yang pertama, asumsi yang digunakan dalam analisis biaya, volume, dan laba adalah, nah dulu saya sering kalau soalnya panjang gini cari yang paling panjang ya. Nah, ini tidak berlaku. Jadi kita harus baca dulu, semua biaya diklasifikasi dengan biaya variabel dan biaya tetap ya. Yang A ya. Jadi saat kita ingin menggunakan asumsi ini, analisis ini, kita semua biaya harus kita rubah menjadi variable cost atau fixed cost. A ya, jadi ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2, suatu kondisi di mana volume penjualan tertentu, jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama. Ini jadi yang sama-sama semua adalah BEP. Nomor 3, perbedaan antara harga jual per unit, biaya variabel per unit adalah definisi dari, kalau tadi perbedaan adalah apa? Yang E-nya ada C, margin kontribusi, atau CM, kontribusi margin. Kemudian nomor 4, biar nomor 5, untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan jumlah fixed cost adalah tingkat dari BEP. 5, aplikasi manajerial dari analisis biaya volume laba meliputi menetapkan laba sasaran, dampak perubahan piutang, dampak perubahan kas, menetapkan biaya kenaikan kas. A ya, menetapkan laba sasaran. Jadi aplikasi manajerial dari analisis biaya adalah untuk menetapkan laba sasaran. Jadi kita setel, kita atur sedemikian rupa harga dan fixed cost sampai dalam kondisi kan itu ujung-ujungnya kita menghitung laba ya, yang paling bawah ya. Laba yang kita inginkan dengan kondisi pasar penjualan yang dapat kita capai, paling relevan dapat kita capai. Oke, ini pertemuan 9 ya. Kita jadi inti dari pertemuan 9 ini adalah simulasi perhitungan ya, simulasi perhitungan dari beberapa kondisi harga penjualan dan fixed cost yang kita rubah-rubah agar mendapatkan laba yang kita inginkan. Oke, untuk tugas pada pertemuan 10 ini berbentuk kelompok ya. Kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi dalam kelompok ya, melalui video conference ya. Biasanya yang kalian pakai boleh Zoom ya, boleh Jmeet ya. Anggotanya untuk pertemuan pertama ini bebas ya, anggotanya bebas ya. Durasinya saya harap satu orang bisa berbicara selama 2 menit ya. Kalau misalnya anggotanya minimal 5, berarti kalian 10 menit durasinya ya. Nah, kemudian apa yang kita bahas Pak? Yang kita bahas adalah pertemuan ke-9 dan ke-10 mengenai penetapan harga. Kemudian yang disampaikan apa Pak? Pada mata kuliah sebelumnya kalian sudah belajar manajemen entertainment ya. Manajemen entertainment kan usaha kalian, itu kalian membuat usaha. Nah, di situ kalian coba share ya. Share mengenai bagaimana kalian menetapkan harganya. Tujuan dari penetapan harganya apa? Kalian ingin mencari keuntungan. Nah, kalian di situ berbagi pengalaman. Selain mata kuliah entertain, kalian juga bisa berbagi pengalaman kalau kebetulan kalian merupakan ini ya, praktisi ya. Kalian sudah punya usaha sendiri ya, itu juga boleh kalian share. Sebaiknya misalnya kalau kalian mendagang, keuntungannya markupnya berapa persen, karena kalau misalnya terlalu tinggi juga nanti barang kita tidak laku ya, seperti itu ya. Kalian paling share ya, atau kebetulan kalian kenal ya teman kalian yang pengusaha. Nah, jadi diskusi sharing ya, sharing dari pengalaman kalian yang kalian ketahui baik secara langsung maupun tidak langsung ya.
tidak langsung ini, maksudnya kalian studi pustaka, kalian cari-cari di internet ya bagaimana cara-cara menetapkan harga ya, di Tokopedia juga bisa ya. Jadi saling sharing ya, mengenai bagaimana cara menetapkan harga yang pas ya. Kemudian juga bagaimana cara menaikkan laba ya pada pertemuan 10 juga kalian bisa saling sharing. Jadi masing-masing harus bisa mencapaikan pendapatnya. Dibuka dengan perkenalan diri ya, nama kalian, NIM dan sebagainya. Oke, semoga paham dengan tugas yang saya berikan ya. Nanti semua harus mengupload linknya ya. Jadi bukan perwakilan ya. Jadi nanti setelah kalian video conference direkam seperti saya ini ya, direkam. Nah kemudian kalian upload ke media kalian masing-masing ya. Bisa pak nggak linknya satu? Boleh, linknya satu ya. Kalian upload di mana? Boleh di Google Drive, boleh di YouTube, boleh di TikTok. Kemudian kalian share linknya ke setiap anggota kelompok. Kemudian setiap anggota kelompok mengupload di link tugas. Sendiri-sendiri juga boleh, kalian minta rekamannya, yang merekam cukup satu orang, kemudian kalian bagikan rekamannya, kemudian kalian upload di sosial media kalian masing-masing, kemudian linknya dibagikan di link tugas. Oke, semoga tugasnya cukup jelas. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan melalui WA group. Silakan bertanya, jangan malu-malu, karena kalau kalian malu bertanya ya kalian jadi nggak tahu ya. Jadi silahkan bertanya, saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Nonton sampai tuntas, jangan di skip ya. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.